Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 126, sesi Kamis 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar laboratorium optimasi industri dengan judul Optimalisasi Pemilihan, Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan Produk pada City-Tech menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOQ, Continuous Review, dan Analisis Rute Jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hafid Afifuddin dengan NPM 240320101117. Perkenalkan, nama saya Alida Geraldo dengan NPM 2432010135. Selanjutnya, pada pendahuluan 1.1 latar belakang. Penelitian ini dilakukan pada City-Tech yang bergerak di bidang penjualan produk pakaian seperti long sleeve, polo, heavyweight long, softy, raglan, Ranger, crewneck, windbreaker, dan hoodie. Perusahaan memiliki permasalahan dalam pemilihan kombinasi produk distribusi, pengendalian, persediaan, serta penentuan keuntungan optimal akibat keterbatasan kapasitas produksi, modal, dan track display. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, digunakan metode Dynamic Programming, Shortest Route, Economic Order Quantity atau EOQ, Continuous Review, dan Integer Programming, Branch and Brown. Melalui penerapan metode tersebut, diharapkan perusahaan mampu memperoleh kombinasi produk terbaik, rute distribusi paling efisien, pengendalian, persediaan yang optimal, serta peningkatan keuntungan perusahaan secara maksimal. Selanjutnya, pada 1.2 yaitu rumusan masalah yang pertama, bagaimana menentukan kombinasi produk yang optimal agar perusahaan memperoleh keuntungan maksimal sesuai kapasitas yang tersedia. Yang kedua, bagaimana menentukan rute distribusi paling efisien dengan jarak tempuh minimum agar proses distribusi lebih efektif. Yang ketiga, bagaimana menentukan jumlah pemesanan dan pengendalian persediaan yang optimal agar biaya persediaan dapat diminimalkan. Yang keempat, bagaimana menentukan keuntungan maksimal perusahaan berdasarkan keterbatasan modal dan kapasitas perusahaan. Lalu selanjutnya pada 1.3 yaitu tujuan, yaitu yang pertama menentukan kombinasi produk terbaik menggunakan metode optimasi agar keuntungan perusahaan meningkat. Lalu yang kedua, menentukan rute distribusi paling efektif dan efisien untuk meminimalkan jarak tempuh distribusi. Yang ketiga, mengoptimalkan jumlah pemesanan dan pengendalian persediaan produk agar biaya persediaan lebih efisien. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan perusahaan menggunakan metode optimasi industri sesuai keterbatasan perusahaan. Lalu selanjutnya, pada 1.4 ada manfaat, yaitu yang pertama, membantu perusahaan menentukan kombinasi produk yang paling optimal sesuai kapasitas distribusi. Yang kedua, membantu meningkatkan efisiensi distribusi produk sehingga proses pengiriman lebih efektif. Yang ketiga, membantu mengurangi biaya persediaan dan menjaga ketersediaan produk perusahaan. Dan yang keempat, menambah referensi penerapan metode optimasi industri pada permasalahan perusahaan. Selanjutnya pada 1.5 yaitu batasan masalah. Yang pertama, penelitian hanya dilakukan pada beberapa produk pakaian di City-Tech Snagel, Surabaya. Yang kedua, metode yang digunakan terbatas, yaitu pada Dynamic Programming, Shortest Route, EOQ, Continuous Review, dan Branch and Bound. Lalu yang ketiga, data penelitian diperoleh dari hasil observasi dan wawancara selama periode penelitian berlangsung. Yang keempat, penelitian hanya membahas optimasi distribusi, persediaan, dan keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir 1.6 yaitu asumsi-asumsi. Yang pertama, data permintaan, biaya persediaan, dan kapasitas distribusi dianggap sesuai kondisi perusahaan. Yang kedua, kondisi jalur distribusi diasumsikan tidak mengalami perubahan selama penelitian dilakukan. Yang ketiga, seluruh produk dianggap memiliki kualitas baik dan siap untuk didistribusikan. Dan yang keempat, proses pemesanan dan pengiriman produk berjalan sesuai lead time perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. 2.1 Optimasi. Optimasi merupakan proses mencari solusi terbaik untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya dalam kegiatan operasional perusahaan. Optimasi membantu perusahaan menentukan keputusan yang paling efektif dan efisien dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada sehingga sumber daya dapat digunakan secara optimal. 2.2 Dynamic Programming
Dynamic programming merupakan metode optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara bertahap dengan memanfaatkan hasil perhitungan sebelumnya agar proses menjadi lebih efisien. Metode ini digunakan untuk menentukan kombinasi produk dan pengambilan keputusan optimal berdasarkan kapasitas serta keuntungan yang dimiliki perusahaan. Lalu selanjutnya 2.3 analisis rute jaringan. Analisis rute jaringan digunakan untuk menentukan jalur distribusi paling efektif dan efisien berdasarkan jarak tempuh minimum. Metode ini membantu perusahaan dalam meminimalkan biaya distribusi, waktu perjalanan, dan meningkatkan kelancaran proses pengiriman produk. Lalu selanjutnya yang di 2.4 yaitu Economy Order Quantity atau EOQ. EOQ merupakan metode pengendalian persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan paling ekonomis agar total biaya persediaan dapat diminimalkan. Metode ini membantu perusahaan menyimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sehingga persediaan tetap tersedia secara optimal. Lalu selanjutnya pada 2.5, integer programming. Integer programming merupakan pengembangan program linear yang menggunakan variabel bilangan bulat untuk memperoleh solusi optimal sesuai kondisi nyata perusahaan. Metode ini digunakan untuk menentukan kombinasi produk terbaik dengan mempertimbangkan keterbatasan modal, kapasitas, dan keuntungan perusahaan. 2.6 WinQSB. WinQSB merupakan software yang digunakan untuk membantu penyelesaian berbagai permasalahan riset operasi seperti dynamic programming, inventory, dan network modeling. Software ini membantu analisis dalam pengambilan keputusan secara lebih cepat dan sistematis. Lalu 2.7 Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka yang digunakan untuk melakukan perhitungan, pengolahan data, pembuatan tabel, serta grafik secara otomatis. Excel membantu proses analisis data menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. 2.8 Tora. Tora merupakan software optimasi yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah riset operasi seperti program linear dan metode simplex. Software ini membantu memperoleh solusi optimasi secara efektif dan efisiensi melalui proses komputasi. Lalu 2.9 adalah POM-QM. POM-QM merupakan software untuk membantu penyelesaian masalah kuantitatif dalam manajemen operasi dan optimasi. Software ini mempermudah proses perhitungan dan memperoleh solusi optimal secara lebih akurat. Selanjutnya, metodologi. Pada 3.1, waktu dan tempat pelaksanaan, penelitian tugas besar praktikum optimasi industri dilaksanakan pada 9 Mei 2026 di Siditek Ngagel, Surabaya yang berlokasi di Jalan Ngagel, Jaya Selatan, nomor 114, Bratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Penelitian meliputi observasi, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis menggunakan metode optimasi industri. Kemudian 3.2 pengumpulan data. 3.2.1 data jenis produk. Yang pertama, jenis produk long sleeve dengan unit tersedia 10 lusin, berat per produk 3 kg dengan harga per produk 3.360.000. Kemudian jenis produk polo, unit tersedia 13 lusin, berat per produk 4 kg dengan harga per produk 960.000. Kemudian jenis produk EVW, unit tersedia 8 lusin, berat per produk 3 kg dengan harga per produk 780.000. Kemudian EVW long, unit tersedia 8 lusin, berat per produk 4 kg dengan harga per produk 1.800.000. Kemudian Softy, unit tersedia 17 lusin dengan berat per produk 2 kg dan harga per produk 444.000. Kemudian ada Ringling, unit tersedia 9 lusin, berat per produk 3 kg dengan harga per produk 540.000. Kemudian jenis produk Ringer, unit tersedia 8 lusin dengan berat per produk 2 kg dan harga per produk 660.000. Kemudian Tunek dengan unit tersedia 7 lusin, berat per produk 5 kg dengan harga per produk 1.200.000. Kemudian Windbreaker, unit tersedia 6 lusin, berat per produk 6 kg dan harga per produk 2.220.000. Kemudian yang terakhir ada Budi, unit tersedia 6 lusin dengan berat per produk 8 kg dan harga per produk 1.680.000 dengan kapasitas maksimum sebesar 50 kg. Kemudian 3.2.2
data rute perjalanan distribusi dari node 1 sampai node 11. Kemudian 3.2.3 data permintaan produk. Yang pertama ada produk long sleeve dengan total permintaan produk sebanyak 5.170. Kemudian produk ringer dengan total permintaan 4.650 dan produk windbreaker dengan permintaan total 4.020. Kemudian 3.2.3 data keterbatasan perusahaan. Yang pertama, modal pada produk long sleeve sebesar 280.000, pada produk ringer 55.000, pada produk windbreaker 185.000 dengan kapasitas maksimum 52.200.000. Kemudian keterbatasan perusahaan tak display pada produk long sleeve 50, pada produk ringer 50, dan pada produk windbreaker 30 dengan kapasitas maksimum 150. Kemudian laba per unit pada produk long sleeve 18.000, produk ringer 8.000, dan pada produk windbreaker 12.000. Dengan fungsi tujuan memaksimalkan yield sama dengan 18.000 X1 ditambah 8.000 X2 ditambah 12.000 X3 dengan fungsi batasan 280.000 X1 tambah 55.000 X2 dan 185.000 X3 kurang dari 50.200 dengan 50 X1 ditambah 50 X2 ditambah 30 X3 kurang dari 150. Selanjutnya 3.3 flowcard. Pada flowcard pada pengumpulan data, yang pertama ada data jenis produk, data unit produk tersedia, data berat produk, data harga produk, data kapasitas maksimum armada distribusi, data not asal rute distribusi, data not tujuan rute distribusi, data jarak antar not distribusi, data permintaan atau demand produk, data biaya pemesanan atau ordering cost, data biaya penyimpanan atau holding cost, data harga produk atau unit cost, data hari operasional perusahaan, data time pemesanan, data tingkat pelayanan atau service level, data biaya click order, data keterbatasan modal perusahaan, data kapasitas display, dan data laba produk. Pada pengolahan data menggunakan metode dynamic programming dengan software WinSB, metode forecast router menggunakan software COM-M, pada metode economic order quantity dan continuous review menggunakan software Excel, COM-M, dan WinSB, dan pada pengolahan data metode branch and point menggunakan software Excel dan COM. Kemudian hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama ada dynamic programming, kami menggunakan software WinSB. Selanjutnya kita pencet bagian ini. Kemudian pada problem type kita pilih channel problem. Untuk problem type-nya kita isi. Kemudian untuk number of itemnya kita isi 10 karena produknya ada 10. Kita lihat OK. Kemudian pada item identification ini merupakan nama produknya. Kemudian unit available ini merupakan produk yang tersedia. Kemudian untuk unit kapasitas required ini merupakan berat dari masing-masing produk. Kemudian untuk return function ini merupakan total harga produk produksinya. Kemudian nama produk. Selanjutnya, berikut merupakan input data yang telah kita masukkan, di mana berdasarkan input data Knapp check problem pada software WinGSB terdapat 10 jenis produk dengan kapasitas maksimum, yaitu sebesar 50.
Setiap unit memiliki jumlah unit, kapasitas dan nilai keuntungan yang berbeda, seperti pada long sleeve, polo, heavy weight long, soft tee, Wrangler, Ranger, crewneck, windbreaker, dan juga hoodie. Data tersebut digunakan dalam metode dynamic programming untuk menentukan kombinasi produk paling optimal agar keuntungan maksimal dapat diperoleh sesuai keterbatasan kapasitas distribusi. Lalu selanjutnya kita masuk untuk melakukan running, yaitu dengan menekan solve and analyze, lalu menekan solve the problem. Nah, kemudian di sini kita dapatkan output datanya, di mana berdasarkan output kena check problem pada software WinKSP ini diperoleh kapasitas maksimum sebesar 50 yang digunakan seluruhnya tanpa sisa. Kapasitas produk yang dipilih yaitu long sleeve, yaitu sebanyak 10 unit, Ranger sebanyak 1 unit, dan windbreaker sebanyak 3 unit, dengan total keuntungan sebesar 40.920.000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi produk yang dipilih merupakan solusi paling optimal sesuai kapasitas yang tersedia. Kemudian yang metode kedua adalah shortest route. Kami menggunakan software PalmQM dan untuk input datanya sebagai berikut. Kemudian yang pertama kita set network, kemudian pilih shortest route. Kemudian untuk jalurnya kita isi. Kemudian untuk number of branch kita isi jumlah jarak antar node atau antar kota, yaitu 24. Kemudian untuk network type itu direct. Kemudian untuk row name kita pilih yang ABC. Kemudian oke. Kemudian untuk originnya kita isi 1. Kemudian untuk destination-nya yaitu untuk start node ini adalah kota awal dan end node adalah kota akhir antar jaraknya. Dan untuk di sini juga jaraknya. Berikut merupakan input data dari metode shortest route, di mana data yang digunakan meliputi node awal atau start node, node akhir atau end node, dan jarak antar node yaitu distance. Pada model ini, node 1 merupakan titik awal dan node 11 merupakan titik tujuan distribusi. Data tersebut diolah menggunakan metode shortest route pada software WinKSP untuk menentukan rute distribusi dengan jarak tempuh yang paling minimum sehingga proses distribusi menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan outputnya bisa kita lakukan dengan menekan tool solve. Nah, berikut merupakan output dari metode shortest route, di mana berdasarkan output network result diperoleh rute distribusi yang paling optimal, yaitu dari node 1 ke node 3, node 3 ke node 6, node 6 ke node 9, dan node 9 ke node 11, dengan total jarak sebesar 276 km. Rute tersebut merupakan jalur dengan jarak minimum dibandingkan alternatif lainnya. Hasil metode shortest route pada software WinKSP membantu perusahaan menentukan jalur distribusi yang paling efektif dan efisien sehingga jarak tempuh dan waktu distribusi dapat diminimalkan. Kemudian untuk metode yang ketiga yaitu Economic Order Quantity dan Continuous Review. Untuk softwarenya kita menggunakan Excel dan PalmQM. Untuk inputnya pada software Excel sebagai berikut. Kemudian di sini terdapat permintaan produk pada produk CityTech. Di sini terdapat 3 produk. Yang pertama ada Heavyweight, Wrangler, dan Windbreaker. Kemudian untuk totalnya, ini ada total permintaan Heavyweight sebesar 5.170. Kemudian di sini ada permintaan tahunan. Kemudian hari operasi per tahun yaitu 320 hari.
Rata-rata permintaan bulanan 431 pieces, harga per piecesnya 280.000, biaya pemesanan per order yaitu 75.000, service level 0,97, dan nilai Z 95% sebesar 1,88, dan biaya simpan per pieces per bulannya 15.000. Untuk lifetime 3 hari dan rata-rata lifetime 0,0091. Untuk produk yang lainnya kita masukkan juga untuk data-datanya. Kemudian untuk software yang kedua yaitu POMQM. Untuk inputnya yang pertama kita pencet inventory, kemudian pilih yang economic order quantity. Kemudian untuk namanya kita isi. Kemudian oke. Kemudian di sini terdapat parameter. Yang pertama ada demand rate, kemudian ada settle ordering cost, holding cost, dan unit cost. Untuk demand rate ini adalah total permintaan per tahun, itu untuk produk heavyweight yaitu 5.170. Kemudian untuk settle ordering cost yaitu biaya per pesan 75.000. Kemudian untuk holding cost-nya 15.000, dan unit cost-nya adalah harganya yaitu 280.000. Kemudian untuk outputnya kita pencet solve. Selanjutnya adalah input data economic order quantity pada produk ringer, di mana penginputan data dilakukan dengan metode yang sama pada software Excel dan software POMQM, di mana berdasarkan hasil input data pada software Excel diketahui bahwa total permintaan produk ringer sebesar 4.650 pieces per tahun dengan rata-rata permintaan bulanan sebesar 387,5 pieces, biaya pemesanan sebesar Rp60.000 per order, dan biaya penyimpanan sebesar Rp15.000 per pieces per bulan. Selain itu digunakan service level 0,97 dan lead time 3 hari sebagai dasar perhitungan metode EOQ dan continuous review untuk menentukan jumlah pemesanan optimal. Lalu selanjutnya berdasarkan hasil input data pada software POMQM diketahui bahwa tingkat permintaan produk ringer sebesar 4.650 pieces per tahun dengan biaya pemesanan Rp60.000 dan biaya penyimpanan Rp15.000 per pieces, dan harga produk yaitu Rp55.000 per pieces. Data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan metode EOQ untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal sehingga biaya persediaan dapat diminimalkan dan pengendalian stok menjadi lebih efisien. Lalu selanjutnya pada produk windbreaker, berdasarkan hasil input data pada software Excel diketahui bahwa total permintaan produk windbreaker sebesar 4.020 pieces per tahun dengan rata-rata permintaan bulanan sebesar 335 pieces, biaya pemesanan sebesar Rp60.000 per order, dan biaya penyimpanan sebesar Rp15.000 per pieces per bulan. Selain itu digunakan service level 0,97 dan lead time 3 hari sebagai dasar perhitungan metode EOQ dan continuous review untuk menentukan jumlah pemesanan optimal. Lalu berdasarkan hasil input data pada software POMQM diketahui bahwa tingkat permintaan produk windbreaker sebesar 4.020 pieces per tahun dengan biaya pemesanan Rp60.000, biaya penyimpanan Rp15.000 per pieces, dan harga produk yaitu Rp185.000 per pieces. Data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan metode EOQ untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dan biaya persediaan dapat diminimalkan. Kemudian untuk output pada software Excel berdasarkan hasil perhitungan metode EOQ pada software Excel diperoleh nilai EOQ produk heavyweight sebesar 228 pieces dengan total biaya persediaan Rp3.410.658. Hasil tersebut menunjukkan jumlah pemesanan paling ekonomis untuk setiap kali pemesanan sehingga biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dapat diminimalkan serta ketersediaan produk tetap terjaga. Kemudian untuk output pada software POMQM diperoleh jumlah pemesanan optimal pada
produk heavyweight yaitu sebesar 227,38 biji dengan total biaya persediaan sebesar Rp3.410.645 dan frekuensi pemesanan sekitar 22,74 kali per tahun. Selain itu, untuk output yang kedua yaitu adalah output grafik. Kita klik selection, kemudian cost curve. Kemudian untuk grafik EOQ menunjukkan bahwa titik optimal terjadi saat biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi paling seimbang sehingga total persediaan menjadi minimum. Nah, di sini juga didapatkan output data yang didapatkan dengan metode yang sama pada cara sebelumnya, yaitu berdasarkan hasil perhitungan metode EOQ pada software Excel diperoleh nilai EOQ produk ringer sebesar 193 pieces dengan total biaya persediaan sebesar Rp2.893.096. Hasil tersebut menunjukkan jumlah pemesanan paling ekonomis untuk setiap kali pemesanan sehingga biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dapat diminimalkan. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan pada software POMQM, diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 192,87 pieces dengan total biaya persediaan sebesar Rp2.893.095 dan frekuensi pemesanan sekitar 24,11 kali per tahun. Selain itu, grafik EOQ menunjukkan bahwa titik optimal terjadi saat biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi paling seimbang sehingga total biaya persediaan menjadi minimum. Di sini juga didapatkan output data pada produk Windbreaker, di mana berdasarkan hasil perhitungan metode EOQ pada software Excel diperoleh nilai EOQ produk Windbreaker sebesar 180 pieces dengan total biaya persediaan sebesar Rp2.690.000. Hasil tersebut menunjukkan jumlah pemesanan paling ekonomis untuk setiap kali pemesanan sehingga biaya persediaan dapat diminimalkan dan ketersediaan produk tetap terjaga. Berdasarkan hasil perhitungan pada software POMQM diperoleh juga jumlah pemesanan optimal sebesar 179,33 pieces dengan total biaya persediaan sebesar Rp2.689.982 dengan frekuensi pemesanan sekitar 22,42 kali per tahun. Selain itu, grafik EOQ menunjukkan bahwa titik optimal terjadi saat biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi paling seimbang sehingga total biaya persediaan menjadi minimum. Selanjutnya, untuk metode continuous review kami menggunakan software WinGSB untuk input datanya sebagai berikut. Selanjutnya kita klik bagian di sini, kemudian kita pilih continuous review with order quantity. Dan untuk problem tabelnya kita isi judulnya. Kemudian untuk time unitnya kita biarkan ya. Kemudian di sini pada data item yang pertama ada main, kemudian ada standard deviation, kemudian ada other or setup cost, kemudian ada unit acquisition cost, kemudian ada unit holding cost per year, kemudian ada unit back order cost, kemudian ada fixed cost if short tag, kemudian ada yang terakhir ada constant value. Kemudian setelah di input datanya, untuk outputnya kita klik bagian solve and analysis, kemudian solve the problem, kemudian kita melihat solve. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan metode continuous review pada software WinGSB, diketahui bahwa permintaan produk heavyweight sebesar 5.170 pieces per tahun dengan jumlah pemesanan optimal sebesar 234,55 pieces dan reorder point sebesar 118,66 pieces. Safety stock yang diperoleh sebesar 71,61 pieces digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan selama lead time. Selain itu, total biaya persediaan relevan sebesar Rp4.996.105. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode continuous review dapat membantu menentukan jumlah dan waktu pemesanan kembali yang optimal sehingga
pengendalian persediaan menjadi lebih efisien. Berikut merupakan output data continuous review pada produk ringer yang didapatkan dengan metode yang sama seperti produk sebelumnya, yaitu heavyweight, di mana berdasarkan hasil perhitungan metode continuous review pada software WinKSP, diketahui bahwa permintaan produk ringer sebesar 4.650 pieces per tahun dengan jumlah pemesanan optimal sebesar 200,53 pieces dan reorder point sebesar 92,08 pieces. Safety stock yang diperoleh sebesar 49,77 pieces yang digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan selama lead time. Selain itu, total biaya persediaan relevan sebesar Rp3.754.642. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode continuous review dapat membantu menentukan jumlah dan waktu pemesanan kembali yang optimal sehingga pengendalian persediaan menjadi lebih efektif. Di sini juga terdapat output data pada produk Windbreaker, di mana berdasarkan hasil perhitungan metode continuous review pada software WinKSP diketahui bahwa permintaan produk Windbreaker sebesar 4.020 pieces per tahun dengan jumlah pemesanan optimal sebesar 185,09 pieces dan reorder point sebesar 88,76 pieces. Safety stock yang diperoleh sebesar 52,18 pieces yang digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan selama lead time. Selain itu, total biaya persediaan relevan sebesar Rp3.562.040, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa metode continuous review dapat membantu menentukan jumlah dan waktu pemesanan kembali yang optimal, sehingga pengendalian persediaan menjadi lebih efisien. Selanjutnya, untuk metode yang keempat, yaitu integer programming. Di sini kami menggunakan software Excel dan software Cora. Kemudian, untuk input data pada software Excel sebagai berikut. Kemudian untuk input datanya, di sini terdapat fungsi tujuan X1 yaitu produk long sleeve, X2 produk ringer, dan X3 produk windbreaker. Untuk fungsi tujuannya X1 18.000, X2 8.000, X3 12.000. Kemudian untuk fungsi kendala 1, X1 280.000, X2 55.000, X3 185.000 dengan kapasitas maksimum 52.200.000. Kemudian untuk fungsi kendala 1, X1 50, X2 50, X3 30 dengan kapasitas maksimum 150. Kemudian untuk outputnya, ini kita menggunakan rumus sum product. Kemudian fungsi tujuan, koma, variabel keputusan. Enter. Kemudian untuk fungsi kendala 1 sama sum product. Fungsi kendala 1, koma, variabel keputusan. Enter. Kemudian untuk fungsi kendala 2 sama sum product. Fungsi kendala 2, koma, variabel keputusan. Kemudian kita menggunakan solve. Tab server. Kemudian kita reset dulu. Kemudian untuk set objektif ini adalah variabel keputusan. Kemudian untuk to-nya ini kita max. Kemudian di changing variabelnya adalah variabel keputusan. Kemudian untuk subject to the constraint kita add dulu. Kemudian yang pertama cell reference, kita pencet bagian fungsi kendala 1 pada nilai variabel. Kemudian untuk constraint-nya kapasitas maksimum. F. Kemudian untuk fungsi kendala 2 sama variabel keputusan. Kemudian F. Constraint-nya kapasitas maksimum 150.
Untuk tandanya ini kurang dari, kemudian add, kemudian variabel keputusan, kemudian kita tandanya ganti integer, kemudian OK. Kemudian untuk select solving method kita pakai simple LP. Kemudian kita solve, kemudian kita OK. Kemudian di sini terdapat outputnya. Berdasarkan hasil pengolahan data pada software Excel software yang telah dilakukan, diperoleh hasil nilai optimum yaitu sebesar 60.000. Variabel yang digunakan sebanyak 3 yaitu X1 long shell, X2 ringer, dan X3 windbreaker dengan jumlah batasan yang digunakan sebanyak 2 batasan yaitu batasan modal sebesar 52.200.000 dan kapasitas rak sebesar 150 unit. Dari hasil yang didapatkan, maka City Nagel Surabaya harus memproduksi windbreaker sebanyak 5 unit agar memproduksi keuntungan maksimum jatuh sebesar 60.000. Selanjutnya untuk metode integer programming yang kedua menggunakan software Tora. Kemudian di sini untuk inputnya kita pakai integer programming. Kemudian kita enter. Kemudian untuk problem title-nya kita isi di kemudian untuk variabelnya kita isi 3, kemudian konstruksinya 2, kemudian kita enter. Kemudian kita input datanya untuk X1 long switch yaitu 18.000, X2 ringer 8.000, kemudian X3 windbreaker 12.000. Untuk konstannya X1 280.000, X2 nya 55.000, X3 nya 125.000 dengan RHS 52.200.000. Kemudian untuk konstan 2 nya X1 50, X2 50, X3 30 dan RHS nya 150. Kemudian untuk output datanya kita klik solve. Kemudian kita klik solve problem. Kita klik go to output screen. Kemudian untuk outputnya ini ada 2 yaitu yang pertama ada automatic WNB. Kemudian untuk outputnya automatic WNB di sini terdapat output subproblem pertama dengan nilai optimum sebesar 60.000. Dan untuk output yang kedua adalah user BNB. Di sini langsung terdapat correct best solution M10 dengan jet sebesar 60.000. Selanjutnya pada input data software Tora, berdasarkan gambar di samping merupakan halaman input data pada software Tora. Model terdiri dari 3 variabel keputusan yaitu produk long sleeve sebagai X1, ringer sebagai X2, dan windbreaker sebagai X3, serta 2 kendala yang merepresentasikan batas modal dan kapasitas rak display. Fungsi tujuan digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dengan koefisien keuntungan sebesar Rp18.000 dan untuk long sleeve, Rp8.000 untuk ringer, dan Rp12.000 untuk windbreaker. Seluruh kendala dimodelkan dalam bentuk ketidaksamaan kurang dari sesuai batas kapasitas produksi yang tersedia. Selain itu, nilai batas bawah variabel ditetapkan sebesar 0 dan seluruh variabel ditentukan sebagai bilangan caca karena jumlah produk dinyatakan dalam satuan unit. Input data tersebut memungkinkan software Tora menyelesaikan permasalahan optimasi secara sistematis menggunakan metode branch and board. Lalu selanjutnya di sini pada
output data software Tora berdasarkan hasil pengolahan data pada software Tora diperoleh penyelesaian menggunakan metode automated BNB dan user guide BNB. Pada hasil automated BNB, solusi optimal langsung diperoleh pada subproblem ke-1 dengan nilai fungsi tujuan sebesar Rp60.000. Sementara itu, pada metode user guide BNB, ditampilkan tahapan iterasi dalam pencarian solusi optimal, di mana solusi yang terbaik diperoleh pada iterasi ke-1 dengan subproblem N10 sebagai base lower bound. Nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 5. Dan Z sama dengan Rp60.000. Berdasarkan hasil tersebut, Cititex Ngagel Surabaya disarankan memproduksi produk windbreaker sebanyak 5 unit agar memperoleh keuntungan maksimum sesuai batasan yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya 4.2 pembahasan. Permasalahan pada Cititex Ngagel Surabaya meliputi pembelian produk, distribusi, pengendalian persediaan, dan penentuan keuntungan maksimal, keterbatasan kapasitas produk, distribusi, modal, dan rak display serta fluktuasi permintaan menyebabkan perusahaan memerlukan metode optimasi seperti dynamic programming, shortest route, AOK, continuous review, dan integer programming untuk membantu pengambilan keputusan. Hasil dynamic programming menunjukkan kombinasi optimal produk berupa long sleeve 10 unit, ringer 1 unit, dan windbreaker 3 unit dengan total return Rp40.920.000 dan kapasitas penuh sebesar 50. Metode ini membantu perusahaan menentukan kombinasi produk paling optimal berdasarkan keuntungan dan kapasitas distribusi. Hasil metode shortest route menghasilkan rute optimal mulai dari node 1 ke node 3, ke node 6, ke node 9, dan ke node 11 dengan total jarak 276 km. Rute tersebut mampu meminimalkan jarak tempuh, biaya transportasi, serta meningkatkan efisiensi distribusi produk. Metode AOK dan Continuous Review menghasilkan kebijakan persediaan berbeda pada tiap produk. Produk windbreaker memiliki total biaya persediaan paling rendah pada kedua metode, sedangkan metode AOK menghasilkan biaya persediaan lebih kecil dibandingkan Continuous Review sehingga lebih optimal digunakan perusahaan. Hasil integer programming menunjukkan solusi optimal diperoleh dengan memproduksi windbreaker sebanyak 5 unit untuk memperoleh keuntungan maksimum yaitu Rp60.000. Hasil pada Excel Solver dan Tora menunjukkan seluruh kendaraan terpenuhi sehingga solusi yang diperoleh bersifat optimal dan visible. Next. 5.1 Kesimpulan. Yang pertama, metode dynamic programming menghasilkan kombinasi produk optimal berupa long sleeve 10 unit, ringer 1 unit, dan windbreaker 3 unit dengan kapasitas distribusi 50 kg serta keuntungan maksimal Rp40.920.000. Metode shortest route menghasilkan rute distribusi optimal, yaitu dari node 1 ke node 3, ke node 6, ke node 9, dan ke node 11 dengan total jarak minimum yaitu 276 km sehingga distribusi menjadi lebih efisien. Metode AOK dan Continuous Review menghasilkan jumlah pemesanan optimal masing-masing sebesar 227 pieces untuk long sleeve, 193 pieces untuk ringer, dan 179 pieces untuk windbreaker dengan reorder point sebesar 118 pieces, 92 pieces, dan 88 pieces untuk membantu pengendalian persediaan secara optimal. Yang keempat, metode integer programming menghasilkan solusi optimal berupa produksi windbreaker sebanyak 5 unit dengan keuntungan maksimum sebesar Rp60.000 sesuai batas modal dan kapasitas rak display perusahaan. Selanjutnya, 5.2 saran. Yang pertama, sebaiknya menggunakan periode data yang lebih panjang agar hasil analisis lebih akurat. Yang kedua, sebaiknya menambahkan variabel seperti biaya transportasi, waktu pengiriman, kapasitas kendaraan, dan permintaan konsumen agar penelitian lebih realistis. Yang ketiga, sebaiknya menerapkan penelitian pada perusahaan atau skala industri yang berbeda untuk memperoleh perbandingan hasil yang lebih luas. Dan yang keempat, sebaiknya mengkombinasikan lebih banyak metode optimasi agar solusi yang dihasilkan lebih efektif dan optimal. Sekian video yang telah kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.